Sunderland belakangan ini sedang jadi buah bibir. Klub yang dikenal dengan julukan The Black Cats adalah klub promosi. Namun, skuad asuhan Regi Celebrity sukses menyodok papan atas menantang sejumlah kekuatan tradisional. Sunderland rupanya tak sendirian. Fenomena klub promosi yang menggebrak di kasta pertama Inggris bukanlah fenomena baru. Sebelumnya, ada sejumlah klub promosi lain yang sama-sama tampil menggebrak. Siapa saja mereka? Starting Level List kali ini telah merangkum 7 klub promosi terbaik sepanjang sejarah Premier League. Siapa saja mereka? Simak video ini selengkapnya. Reading 2006-2007. Daftar klub promosi terbaik sepanjang sejarah IPL pertama dibuka oleh Reading musim 2006-2007. Musim sebelumnya, Reading tampil begitu impresif di kompetisi kasta kedua Championship. Klub berjuluk The Royals berhasil menjadi juara Championship mengumpulkan 106 poin tercatat sebagai rekor di kompetisi tersebut. Naik ke Premier League, Reading tampil menggebrak. 4 kemenangan beruntun yang didapat Reading pada November 2006 membuat pelatih Steve Coppell mendapat penghargaan Manager of the Month. Sempat drop ke posisi 11 klasemen, Reading akhirnya menemukan konsistensinya kembali menjelang akhir musim. Reading mengoleksi 16 kemenangan, 15 kekalahan, dan 7 hasil seri di musim perdana mereka berlaga di Premier League. Tim asuhan Steve Coppell pun mengamankan posisi finish di urutan ke-8. The Royals mengumpulkan 55 poin dari total 38 laga yang dimainkan. Reading sejatinya nyaris mengamankan tiket menuju kompetisi UEFA Cup atau sekarang UEFA Europa League lewat catatan selalu menang dalam 4 laga beruntun sejak pekan ke-24. Namun catatan 0 kemenangan di 6 laga berikutnya membuat mereka turun peringkat dan akhirnya harus puas finish di posisi ke-8. Sunderland 1999-2000. 26 tahun sebelum Sunderland kembali menggebrak Premier League bersama Regi Celebrity, tim ini sudah pernah mengguncang kasta pertama. Momennya terjadi pada musim 1999-2000. Sunderland adalah juara Championship kala itu. Mereka pun berhak lolos otomatis menuju Premier League musim 1999-2000. Sunderland yang membuka liga dengan kekalahan 4-0 melawan Chelsea sempat menyodok ke 3 besar. Di masa-masa Boxing Day, sayangnya The Black Cats menelan hasil minor 11 laga tak pernah menang. Menjelang akhir musim, Sunderland bangkit dan hanya kalah 2 kali dalam 11 pertandingan terakhir. Kebangkitan skuad Peter Wright di detik-detik akhir kompetisi itu berhasil membuat mereka duduk nyaman di posisi ke-7 klasemen akhir. Sunderland mengemas 58 poin dari 38 pertandingan, sejajar dengan Aston Villa yang duduk 1 tingkat di atas mereka. Sayangnya, akibat kalah jumlah selisih gol, Sunderland gagal melaju ke kompetisi Intertoto Cup. Musim tersebut menjadi musim yang bersejarah buat penyerang andalan Sunderland, Kevin Phillips. Lewat torehan 30 gol sepanjang musim perdananya bermain di Premier League, Phillips mendapat penghargaan sepatu emas Eropa. Rekor Phillips masih bertahan sampai sekarang sebagai satu-satunya pemain Inggris yang pernah menang sepatu emas Eropa. Leeds United 2020-2021. Di tengah pandemi, Leeds United menciptakan kisah heroik. 16 tahun sudah, klub asal Leeds, West Yorkshire, Inggris itu menanti untuk bisa kembali ke kasta tertinggi. Terakhir kali mereka berkompetisi di Premier League adalah pada musim 2003-2004. Leeds menjadi juara Championship musim 2019-2020 dan kembali ke kasta tertinggi. Di bawah asuhan Marcelo Bielsa, Leeds menjelma menjadi sosok kuda hitam yang menakutkan di kompetisi Premier League musim 2020-2021. Leeds memperoleh sejumlah hasil mengejutkan di musim tersebut. Antara lain menahan imbang Chelsea, Liverpool, sampai Manchester City yang saat itu berstatus pimpinan klasemen.
Permainan menyerang ala Bielsa membuat Leeds menjadi salah satu klub yang paling enak ditonton di Premier League musim itu. Leeds punya sejumlah pilar menarik. Patrick Bamford yang mengemas 17 gol duduk sejajar dengan Son Heung-min di posisi keempat klasemen top scorer. Sementara rapinya juga mulai menarik perhatian banyak klub Eropa. Leeds akhirnya menuntaskan musim dengan finish di urutan ke-9 klasemen akhir mengumpulkan 59 poin dari 38 pertandingan yang dimainkan. Mereka mencetak total 68 gol dan kebobolan 45 kali. Ipswich Town 2000-2001. 20 tahun sebelum eksistensi Leeds dan kejutan yang mereka berikan, ada klub promosi lain yang juga menggebrak Premier League. Ipswich Town adalah namanya. Skuad The Tractor Boys mengamankan tiket promosi via playoff setelah mereka finish di urutan ketiga. Ipswich kala itu diremehkan dan diprediksi bakal langsung terdegradasi. Namun tim besutan George Burley ternyata berhasil patahkan semua prediksi. Tak ada yang menyangka kalau Ipswich tampil begitu solid, bahkan mampu menantang posisi papan atas tabel klasemen. Setelah di awal sempat kesulitan beradaptasi, Ipswich mampu bertahan, catatkan sejumlah hasil impresif. Pada pekan ke-28, Ipswich meraih 6 kemenangan dari 8 laga yang mereka mainkan. Sebuah catatan yang cukup membuat mereka bertahan di 3 besar tabel klasemen sementara. Sayangnya, Ipswich cuma menang sekali di 3 laga tersisa, sehingga mereka menuntaskan kompetisi dengan finish kelima dengan perolehan 66 poin. Meski finish kelima, Ipswich tetap catatkan rekor. Hasil ini memastikan The Tractor Boys menggenggam tiket kompetisi UEFA Cup pertama mereka sejak tahun 1982. Marcus Stewart menjadi bintang Ipswich kala itu. Lewat koleksi 19 golnya, Stewart duduk di posisi kedua top scorer tepat di bawah Jimmy Floyd Hasselbank. Blackburn Rovers 1992-1993. Blackburn Rovers saat ini sudah tak pernah terdengar lagi di pelantikan sepak bola Inggris. Namun, pada medio 90-an, klub berjuluk The Rovers ini pernah menjadi salah satu penguasa kasta pertama. Musim 1992-1993 menjadi fondasi penting dalam sejarah tersebut. Blackburn yang kala itu baru promosi berhasil memberi kejutan. Di bawah besutan Kenny Dalglish yang menggantikan dua sosok pelatih sebelumnya, Don Moke dan Tony Parkes, Blackburn promosi via jalur playoff. Di Premier League, Dalglish diberi kucuran dana segar untuk membeli Alan Shearer. Shearer ditebus seharga 3,6 juta pounds, pecahkan rekor dan di kemudian hari akan membawa kesuksesan besar. Blackburn sempat nyaris finish di posisi 3 besar pada musim perdana mereka bermain di kompetisi Premier League. Namun pada akhirnya mereka cuma bisa menuntaskan musim dengan menempati urutan ketiga klasemen akhir. Blackburn mengumpulkan 72 poin, terpaut 1 angka dari Norwich City di tempat ketiga. Blackburn kali itu memang gagal, tapi Kenny Dalglish berhasil membentuk skuad yang menjadi fondasi klub yang merengkuh titel Premier League 2 tahun setelahnya. Pada musim 1993-1994, Blackburn finish sebagai runner-up. Hingga pada 1994-1995, Blackburn sukses menggondol piala kasta pertama setelah 81 tahun puasa. Nottingham Forest 1994-1995. Nottingham Forest barangkali termasuk salah satu raksasa yang terlupakan di sepak bola Inggris. Namanya sempat meredup pasca 1970-an. Forest kembali ciptakan sensasi ketika mereka promosi ke Premier League musim 1994-1995. Forest menemani Crystal Palace sang juara Championship serta Leicester City yang lolos lewat jalur playoff. Di bawah asuhan Frank Clark, Forest secara mengejutkan mampu mengganggu persaingan gelar dua penguasa kala itu, Manchester United dan Blackburn Rovers yang juga baru promosi 2 musim sebelumnya. Forest akhirnya bisa finish di urutan ketiga mengumpulkan 77 poin dari 38 pertandingan.
Seperempat musim pertama, Forest menempatkan diri mereka sebagai penantang gelar. Namun seiring waktu, mereka kalah konsisten dari dua pesaing utama, Blackburn dan Manchester United. Forest lolos ke UEFA Cup berkat keberhasilan menembus 3 besar. Menjadi kali pertama mereka berpartisipasi di kompetisi Eropa sejak era pasca tragedi Heysel. Performa impresif Forest kali itu tak lepas dari peran seorang Stan Collymore, pencetak gol terbanyak tim. Collymore berhasil selesaikan 22 gol sepanjang musim kompetisi, yang menempatkannya di urutan keempat di bawah Alan Shearer, Robbie Fowler, dan Les Ferdinand. Newcastle United 1993-1994. Di antara musim sensasional Blackburn dan Nottingham Forest, tersemat kisah tim promosi lain yang tak kalah heroik, Newcastle United. Klub berjuluk The Magpies adalah jawara kasta kedua Liga Primer Inggris di musim 1992-1993. Keberhasilan itu membuat mereka berhak atas 1 tiket bermain di kasta tertinggi EPL. Skuad asuhan Kevin Keegan banyak dihuni pemain muda. Di antaranya adalah duet mematikan Peter Beardsley dan Andy Cole yang punya koleksi 55 gol di antara keduanya. Lee Clark dan Steve Howe serta Scott Sellars adalah nama-nama lain yang menghuni skuad Keegan kala itu. Meski berstatus promosi, permainan Newcastle kala itu begitu memanjakan mata. Bahkan media-media banyak menjuluki mereka sebagai The Entertainers atau para penghibur. Newcastle pada akhirnya berhasil menyodok ke papan atas, mengganggu persaingan antara Manchester United, Arsenal, dan Blackburn Rovers. Di akhir kompetisi, Newcastle finish di posisi ketiga tabel klasemen akhir. Total mereka mengumpulkan 77 poin, mencetak rekor sebagai capaian terbaik klub promosi sebelum akhirnya disamai Nottingham Forest di tahun sebelumnya. Newcastle juga berhasil amankan tiket ke kompetisi UEFA Cup pertama sejak tahun 1970-an. Klub promosi tidak selamanya lemah. Terkadang mereka yang kerap dipandang sebelah mata justru bisa hadirkan kejutan paling mengesankan. Lalu dari 7 klub promosi terbaik IPL tadi, mana favorit kalian football lovers? Atau ada klub lain yang belum masuk daftar? Komen jawaban kalian di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap list-list keren dan menarik seputar sepak bola khusus dari channel Starting 11 List. Terima kasih dan sampai jumpa.